Oke, kita sudah lewat 5 menit ya. Kita mulai saja. Kita harap nanti si Rocky sudah bisa nyusul. Sebelum kita mulai perkuliahan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami akan mulai perkuliahan seminar sejarah gereja. Berkati kami dari awal hingga akhir, sehingga kami mulai kawasan baru, dan Tuhan berkati Rocky dan Dian. Berkati kami sepanjang hari ini dan memutuskan berdoa. Amin. Oke, baik. Apakah suara saya kedengaran dengan baik? Dian? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Oke, ini mungkin saya tambah lagi supaya lebih jelas. Ya, seperti biasa laporan baca ini, kita akan mendengar dulu dari apa yang telah dilaporkan oleh Saudara Dian. Dian yang pertama akan menyampaikan laporan bacaannya dari buku Jubileum 20 tahun di KPI, dimulai dari halaman 9 ya, dari bab 1. Kami serahkan waktu kepada Dian untuk memulai. Silakan kalau mau di-share mau di-share sajiannya, silakan, boleh di-share. Pak, mungkin sedikit Pak, mungkin saya tidak bisa men-share ya Pak, karena mungkin jaringan tidak bagus Pak. Oke, silakanlah, sampaikan aja kalau begitu. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen kami. Saya di sini akan membacakan laporan bacaan saya mengenai Jubileum 50 tahun di KPI, tinjauan sejarah dan pandangan ke depannya. Kita masuk ke bagian pengantar pengumum. Di situ saya juga melaporkan bagaimana artikel dalam bentuk PDF ini ditulis oleh penulis pendeta Profesor Dr. Jan S. Haritonang yang berjudul Jubileum 50 tahun di KPI, yaitu dengan tinjauan sejarah dan pandangan ke depannya. Nah, masuk ke gagasan penulisan ataupun isi ringkasan. Dari latar belakang konteks kelahiran GKPI, pada dasarnya GKPI bukanlah gereja Batak. Dengan sadar dengan pramakarsa GKPI dari kalangan pelayanan atau pertohonan maupun warga gereja yang untuk menyelamatkan Indonesia ke dalam organisasi gereja yang baru. Karena pada waktu tahun pertama ada sejumlah pelayanan warga gereja non Batak yang ikut bergabung di GKPI. Namun GKPI cukup tinggi kesadaran dan pemahaman bahwa secara langsung ataupun tidak langsung ada kaitan dengan GKPI. Nah, di situ juga para perintis kekristenan di tanah Batak, terutama sejumlah penginjil ataupun misionaris zendeling dari barat, misalnya Samuel Mancon, Dekan Harry Lyman, ataupun misionaris ABCFM, ataupun Boston USC, ya itu masih cukup dikenal di kalangan GKPI dan juga sering mengunjungi makam mereka di Lobupini. Nah, juga situ ada sejumlah misionaris Renaissance, misionaris ataupun RMG dari Jerman yang terutama Mensen yang masih sangat populer dan sangat dihormati di kalangan GKPI. Nah, juga GKPI juga memahami diri sebagai gereja yang ikut melanjutkan garis sejarah yang dimulai oleh para penginjil Barat sejak abad yang ke-19. Maka dari situlah riwayat kehadiran dan karya para misionaris. Maka di situ juga para orang Barat juga perlu dikemukakan secara garis besar dari uraian itu. Penginjil yang pertama juga datang ke tanah Batak, yaitu Richard Burton dan Nathanael Ward, yaitu mereka juga utusan baptis misionaris Sosies ataupun lembaga penginjilan gereja baptisan Inggris. Mereka datang itu ke Selindung tahun 1824 dan bertemu dengan warga tokoh masyarakat Ompu Pintu Bosi ataupun kakek dari Pontas Lumentobing. Nah, pada tahun 1825 mereka harus meninggalkan Sumatera untuk mengembalikan kekuasaan atas kawasan itu kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dari situ mereka juga menyusul pulau-pulau lainnya. Dan pada tahun 1816 setelah mereka juga kembali ke tanah
ke tangan Belanda, mereka juga perang di Paderi, di Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, di situ juga mereka juga menyebut Pidari itu yang berdampak buruk dengan terhadap masyarakat Batak Toba. Nah, dalam suasana perang Padari itu dan pada tahun 1834 itu juga mereka datang ke 2 kali penginjil utusan Amerika Board of Compassion Fort Forgain Mississippi ataupun dari yang itu Samuel Manson dengan Harry Lyman dan sejumlah warga dan pemuka masyarakat Batak yaitu pada tahun 1833 telah bersepakat untuk tidak mengizinkan si bontar mata ataupun orang yang berkulit putih. Nah, di situ juga mereka juga masuki Silindung dan menyangka bahwa mereka adalah orang Belanda yang secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, pada tepat hari Minggu tanggal 28 Juni 1838, mereka juga berdua dibunuh oleh Raja Panggeleme. Itu juga beberapa tahun juga perang Padari usai. Nah, pada tahun juga 1840 sampai 1841 di situ udah datang para tokoh yaitu tokoh Franz Wellenjenken itu pada tahun 1809 sampai dengan 1864. Mereka melakukan pengunjungan penelitian di tanah Batak atas sasaran Janssen, itu lembaga Alkitab Belanda. Dan pada tahun 1849, mereka mengutus Herman Nebrok van der Tuk itu pada tahun 1824 sampai 1894. Mereka juga meneliti bahasa Batak dan mereka juga melakukan tugas yang dilakukan pada tahun 1849 sampai 1857. Dan mereka juga menghasilkan itu yaitu digunakan untuk menyusun buku tata Batak, buku tata bahasa Batak dalam kamus bahasa Batak. Nah, pada tahun 1857, Gerrit Aslet yang diutus sebuah perkumpulan penginjilan ataupun zending yang di kota kecil Armelo ataupun Belanda. Nah, mereka tiba di Sipirok, Angkola Zenling Armelo, sama seperti sejumlah perhimpunan atau badan penginjil yang berasal dari Belanda. Sedikit banyak menganut pemahaman ajaran Calvinis. Nah, pada itu juga mereka melakukan seperti badan penginjil Protestan asal dari Eropa yang berbentuk pada abad yang ke-19 dan pada juga Zending Amerlo juga menganut pietisme ataupun kesalehan yang dianut dengan muncul Eropa Darat sejak abad 17 sampai dengan 18. Baru mereka muncullah juga RMG yang memulai karya penginjilan di Bernedo sejak tahun 1835 dan mereka mengalami kendala yang serius yang sana akibat konflik masyarakat penguasa pribumi dan pada tahun 1859 sejumlah penginjil RMG juga menjadi korban beberapa dari mereka terbunuh. Para penginjil juga dari keluarga mereka yang berhasil selamat mengungsi ke Jawa memikirkan bagaimana sebenarnya langkah selanjutnya untuk melakukan penginjilan karya RMG di Nusantara tersebut. Namun Direktur RMG melihat sebuah pengurai yang menarik di rumah seorang sahabatnya di Belanda setelah diberitahukan itu bahwa ada di dalam kitab Yohanes 3:16. Nah, itu juga pada tahun 1860 Fabri itu mengutus seorang penginjil RMG yang untuk meninjau menjaga kemungkinan penginjilan di tanah Batak. RMG juga untuk meninjau menjaga kemungkinan menginjili di tanah Batak juga. RMG juga dilindungi gereja Rehelet Jerman yang menganut paham UNED, yaitu kesatuan atau gabungan dari paham UNED yaitu dengan gabungan ataupun dan dari pahaman Luther dengan Calvinis. Karena dari berbagai kegiatan para misionaris RMG, kombinasi kedua aliran ini cukup baik dalam hal pengajaran ataupun penerapan peraturan, disiplin maupun dalam peribadatan. Dan pada tahun 1874, maka digunakanlah Katekismus Martin Luther yang diterjemahkan oleh Nona Mensen ke dalam bahasa Batak Toba. Maka selanjutnya Katekismus itu digunakan di gereja-gereja Batak, terutama di gereja GKPI. Nah, di situ juga ada mereka menerapkan hukum siasat gereja, yaitu memiliki cara khas itu Calvinis dan tidak begitu menonjol di kalangan Lutheran yang juga sangat didampingi. Karena mereka juga dapat dikatakan bahwa gereja-gereja Batak ataupun Nias ataupun Mentawi itu merupakan hasil dari penginjil dari RMG.
Karena RMG itu adalah penganut pemahaman bahwa belakangan banyak dari gereja itu termasuk GKPI menjadi anggota Lutheran World, atau itu mereka adalah perkembangan lain yang akan lebih lanjut pada uraian. Maka keempat RMG itu mereka yang mengutuskan ratusan penginjilan yang paling serius diingat dan dihormati masyarakat Batak Kristen adalah Inward Lutz ataupun Namensen yang tiba di Tanah Batak pada bulan Mei 1862. Namensen juga memulai kegiatan penginjilan di Barus, tetapi karena sambutan masyarakat yang sudah mayoritas Islam di sana kurang positif dan banyak yang bukan orang Batak, maka pada akhir tahun 1862 ia pindah ke Sipirok, maka mereka bergabunglah dengan Klamer. Di puncak bukit itulah berdiri Salib Kasih dan kawasan itu menjadi tempat objek wisata. Maka di kalangan GKPI juga banyak berwisata serta berdoa ke sana. Maka di sana juga bermukim dengan selindung. Pemirsa juga memberitakan Injil dan memberi diri baptis jemaat kepada jemaat pertama itu di Huta Dame. Yaitu setelah gereja GKPI berdiri, makalah dihampiri semua tempat berdiri di jemaat GKPI. Maka di jemaat-jemaat GKPI dan warganya juga mereka memahami bagaimana hubungan sejarah maupun rohani dengan jemaat mula-mula. Namun Mensen segera disusul sejumlah besar pengurus utusan RM, laki-laki dan perempuan, sehingga wilayah penginjilan yaitu pertama kesehatan, pertanian, dan pertukangan. Nah, juga pada tahun 30 sampai dengan 40 itu ada Raja Pontas Lumban Tobing itu yaitu Raja Ompu ataupun Batu Tahanan Sihaan. Itu dia itu Ompu Baligos, Baligabu si Hombing. Dia juga sebagian dari keturunan mereka kelak yang bergabung menjadi di jemaat GKPI. Banyak juga kemajuan dicapai HKBP pada masa kepemimpinan Pendeta Justin Sihombing yang pernah dicatat karena ada hubungan di GKPI. Yang pertama, berhasil dari HKBP mereka berhasil merumuskan konvensi atau pengakuan iman atau Panigahon Hapersion itu pada tahun 1951. Nah, mereka berupaya dari HKBP sejak tahun itu 1948 yaitu menjadi anggota LWF. Yang kedua, HKBP juga mendirikan universitas yang diberikan Universitas Mensen, itu resmi didirikan pada tanggal 7 Oktober 1953. Pada Orde Lama 1950 sampai 1966 mereka juga banyak terjadi pergolakan politik, munculnya pemerintahan revolusi Republik Indonesia yang dipusatkan oleh pemerintah pusat RI ataupun Republik Indonesia di Jakarta dicap sebagai pemberontak. Mereka juga cukup banyak warga dari pelayanan HKBP yang bergabung ke dalam PRRI. Bahkan di kalangan PRRI juga diselenggarakan dalam peribadahan yang khusus bagi calon pelayan gereja yang pada waktu itu. Dan mereka juga masih mendakau sebagai bagian dari HKBP. Kemudian beberapa dari mereka menjadi warga dari pelayanan GKPI. Nah, di situ juga mereka mengalami kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kemelut dengan gejolak baik bersifat internal maupun eksternal. Dan mereka juga secara langsung maupun tidak langsung ikut melatar belakangi dan menjadi penyebab berdirinya GKPI. Yang pertama, Sinode Distrik 9 Jawa Kalimantan 1959 sampai dengan 1961 itu dia gejolak di HKBP yang berkelanjutan hingga 160. Sejak dimulai dari tahun 1959 itu ketika diadakan Sinode Distrik 9 Jawa Kalimantan di Palembang pada awal 1959. Yang kedua, Sinode Godang 1962 pada tahun 1962. Situlah Sinode Godang itu berhasil dalam 2 kali merebut itu. Dan tanggal 16 sampai tanggal 23 Juni dan 2 sampai dengan 6 Oktober 1962 di situ mereka sangat penting karena bagi mereka itu memilih atau pimpinan dalam pengurus HKBP itu untuk periode berikutnya itu yang mereka pikirkan pada tahun 1962 itu. Dan yang ketiga muncul beberapa gerakan di dalam HKBP.
Nah, di dalam pergerakan di dalam tubuh HKBP itu muncullah pasca Sinode Godang 1962 tidak disebabkan karena mutasi dan pemecatan terhadap pendeta. Karena sejak awal 1963 muncullah sejumlah gerakan yang sembari melayani jemaat yang sudah memisahkan dari HKBP. Dan di situ juga beberapa di antara yang sangat berkaitan dengan erat terbentuknya GKPI. Itu pertama, Panitia Penindakan Reformasi HKBP. Yang kedua, Panitia Dewan Penghubung Keutuhan ataupun HASADAON atau HKBP. Yang ketiga, Dewan Keutuhan HKBP. Yang keempat, Dewan Koordinasi Patohon HKBP. Nah, di gejolak di dalam HKBP juga semakin bertambah ketika Universitas HKBP Nomensen itu berdiri. Semua gejolak ini tidak punya berhubungan dengan langsung dengan berbagai gejolak HKBP. Pada awal bulan September 1963, Presiden ataupun Rektor Dr. Andar Ruman Tobing dan Wakil Rektor Dr. HMT Opusunggu itu dipecat oleh Dewan Pimpinan Yayasan Universitas HKBP Nomensen. Itu Dr. Andar Ruman Tobing itu tidak menerima pengambilan alih Universitas HKBP itu. Maka dialihkanlah kepada surat kepada Sekjen HKBP itu DSG Siaan itu pada tanggal 24 Maret 1964 yang mencatat bahwa ada konflik di antara Pendeta Andar Ruman Tobing dengan TD Pardede, di mana TD Pardede itu menuduh bahwa Amang Andar Ruman Tobing itu mengorupsi ataupun menggelapkan dana universitas. Nah, dalam Sinode Godang itu diadakan juga pada tanggal 19 sampai tanggal 25 Juli 1964 diadakanlah rapat anggota Sinode Godang yang menentang pucuk pimpinan HKBP dan para tokoh PPR HKBP ataupun Dewan Penghubung dan Dewan Keutuhan dan tidak yang diundang. Sementara dari Dewan Koordinasi Patohon HKBP diundang hanya ketua dan sekretaris aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari laporan bacaan saya. Ya, terima kasih atas laporan ini. Tentu seperti biasa kita akan berdiskusi, berdialog. Serahkanlah kepada kita untuk memberikan masukan terhadap laporan buku ini. Silakan, ada dari apa? Dari Rocky? Ada dari Rocky? Mungkin masukan saya, Pak. Laporan baca itu yang dituliskan oleh saudara Dian jadi seperti kajian biasa seperti itu. Yang saya tahu itu laporan baca banyak dia pemikiran yang dari bahasa sendiri seperti itu ya Pak, bukan seperti mengeringkan. Jadi mungkin cara penulisannya untuk laporan baca yang berikut bisa lebih dipahami seperti itu dia Pak. Itu saja sih Pak masukan dari saya. Kalau tentang isinya Pak, mungkin dari bab saat itu sudah lumayan tersalurkan di dalam kajiannya Pak. Seperti itu dia. Oke. Ya, baik. Saya dulu memberikan catatan terhadap laporan baca ini. Oke. Ya, ini saya lihat kan ada perkataan laporan baca dan
laporannya, sumber yang saya baca dan laporkan adalah artikel ilmiah dalam bentuk PDF. Ini maksudnya apa ini dalam bentuk PDF? Yang ditulis oleh Profesor John Altona. Lalu ini muncul lagi dari pembahasan saya akan artikel yang berbentuk PDF ini. Maka di bawah ini akan memberikan ringkasan terkait artikel ilmiah. Ya? Nah, apa ini maksudnya? Dia. Gini Pak, sebelumnya kan Pak, saya minta maaf Pak. Itu mungkin karena saya kayak gini Pak. Saya pikir saya itu sebenarnya dalam paper itu membentuk, saya buat kayak bentuk dalam bentuk PDF Pak. Tapi saya lupa menghapus dalam artikel ilmiahnya Pak. Saya ingin mengubahnya, tapi pas sudah saya kirim lewat batas, itu lupa saya mengubah ke dalam bentuk PDF Pak. Ini bukan PDF ini yang sekarang. Yang sekarang ini Iya bukan Pak. yang kau kirim itu bukan PDF. Yang kau kirimkan Word. Ini kan Word. Ini kan Word. Bukan PDF. Nah, kau kan sudah pinjam buku ini dulu, lalu sudah kau copy. Mengapa kau dapat lagi katakan dalam bentuk PDF? Dari mana ini dapat PDF-nya? Oke, kita abaikan itu. Saya akan membahas isi buku. Nah, yang saya minta kemarin kan bukan gagasan penulis kan. Yang saya minta ialah laporan baca. Kamu kusuruh membaca halaman 9 sampai berakhir di halaman berapa ini? Halaman sedikit, itu enggak banyak ini. Yang mau dilaporkan ini halaman 57 sampai halaman 9, 52 halaman. Segini ya, tidak tebal. Yang saya maksud dalam laporan baca itu tidak seperti ini mulanya. Ya, kau menyampaikan apa yang kau mengerti terhadap poin itu. Yang mau dicari ialah latar belakang dan konteks kelahiran di KPI. Ini yang mau dicapai. Nah, bagaimana secara ringkas kau pahami konteks kelahiran di KPI, latar belakangnya apa? Nah, sebagai bagian yang pertama itu perkembangan kekristenan khususnya Tanah Batak hingga 1960, itu bagian A yang diterangkan oleh Jan Antonan kan. Nah, bagaimana perkembangan kekristenan di Tanah Batak hingga tahun 1960. Nah, karena GKPI lahir kan 63, 62, 63. Ini perlu kita ketahui bagaimana konteks kelahiran GKPI itu sebelum tahun 60, apa yang terjadi. Maka Jan Antonan itu memberikan beberapa catatan. Mulai poin pertama, kedatangan penginjil sebelum RMG, itu poin pertama. Sebelum RMG itu siapa yang datang? Yang datang itu kan BMS. Itu. ABC FM. Itu yang datang, para penginjil sebelum RMG. Lalu setelah RMG, yang datang itu kan sudah bagian kedua itu. Mulailah RMG berkarya di Tanah Batak. Itu yang di bagian yang kedua yang dijelaskan oleh
Ian Airton. Lalu dia jelaskanlah ada 4 misionaris yang bergabung dalam misionaris itu, yaitu Heine Kleine. Ini kan keempat. Sebenarnya bukan keempat RNG. Mereka ini bukan RNG, yang 4 orang itu bukan RNG. Karena 2 orang dari RNG, 2 orang dari Ermelo. Makanya Ian Airton mengatakan keempat sembiling di halaman 17 itu. Keempat sembiling atau misionaris. Kau mengatakan keempat RNG. Mereka itu bukan RNG yang keempat-empatnya. 2 RNG, 2 Ermelo. Yang dari Ermelo van Assel dan Bet, dari RNG itu Klamir dan Heine. Nah itu karya mereka selama memasuki Tanah Batak. Lalu bagian yang berikutnya yang menjadi latar belakang konteks lahirnya GKPI itu adalah perkembangan HKBP. Di sini bagian yang ketiga itu perkembangan HKBP. Nah, bagaimana perkembangan HKBP itu dibagi lagi tahapan-tahapannya. Mulai dari lahirnya konversi, dan mereka juga mendirikan HKBP, Universitas HKBP Indonesia. Tapi dia mencatat juga pada saat itu sudah mulai lahir pemimpin dari Tanah Batak, yaitu Pendeta Cassianus Sirait, berdasarkan hasil sinode 10-11 Juli 1940 di halaman 25. Itu konteks kelahiran GKPI. Kalau tidak ada HKBP, tidak ada GKPI kan. Lalu itu tadi konteks yang pertama, bagian A. Jadi bagaimana konteks kekristenan sampai 1960. Nah, bagian B yang melatar belakang kelahiran GKPI itu ya situasi politik di Sumatera Utara sampai ke pertengahan abad ke-20. Adanya gejolak di Sumatera Utara yang disebut dengan PRRI, ya, revolusi waktu itu. Jadi adanya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Itu juga konteks kelahiran GKPI. Lalu bagian yang kecil, konteksnya lagi gejolak HKBP. Di sini gejolak HKBP yang melahirkan GKPI nanti itu karena adanya gejolak HKBP, dan itu berkepanjangan sampai pada akhirnya munculnya Dewan Keutuhan HKBP. Nah, ini pertikaian yang sangat panjang, dan inilah kemudian konteks yang melahirkan GKPI. Ada sampai 5 peristiwa. Nah, kalau bisa disimpulkan, maka GKPI itu hadir atau lahir secara konteks sosial itu karena ada konteks sosial politik, karena ada yang mendorong konteks sosial ekonomi saat itu, perang PRRI, kemudian gejolak HKBP, kemudian kedatangan misionaris ke Tanah Batak,
Itu yang menjadi konteks kelahiran GKPI. Nah, ini bagian yang pertama di bab 1. Itu seharusnya yang kau jelaskan. Tapi ini kau buat seperti ini ceritanya tapi tidak mengalir. Jadi seharusnya apa yang kau pahami tentang lahirnya GKPI itu wajar. Laporkan apa yang kau baca, itu aja yang penting sebenarnya. Oke, itulah ya. Sehingga nanti laporan berikutnya ya punya makna ya. Sehingga tidak begitu saja kayak meringkas buku. Ini hanya meringkas buku. Kalau ditanya sekarang, coba ceritakan sejarah lahirnya GKPI. Apa yang melatar belakangi kelahiran GKPI. Itu harus bisa kau jawab langsung. Karena nanti pada makalahmu ini akan dibahas. Kalau kau nanti membicarakan soal kepemimpinan Under Tobing, ini nggak bisa dilepaskan konteksnya ini. Mengapa GKPI hadir? Lalu bagaimana peran kepemimpinan Under Tobing? Gitu ya. Jadi harus cara menyampaikan laporan baca itu harus benar-benar dipahami. Kau pahami apa yang kau baca. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Ini tugasnya si Rocky. Nah, ini sudah masuk bab kedua. Ini bicara soal proses kelahiran dan perkembangan GKPI. Silakan Rocky tidak melaporkan hasil bacaannya. Masih ada Rocky di sini? Silakan. Sebentar Pak, saya juga share. Silakan sih. Pak, sudah nampak Pak? Itu yang tampak masih apa ya? Nah, ini WA yang nampak. Oh Ini iya. Pak udah? Ya, silakan. Ya, saya akan melaporkan hasil laporan bacaan saya yang tentang proses kelahiran dan perkembangan pada dasawarsa pertama tahun 1964 sampai 1974. Kita masuk ke isi sejarah GKPI. Pada bab 2 ini menjelaskan bagaimana GKPI dibentuk juga dan diproklamasikan. Awal mula GKPI berdiri disebabkan oleh adanya warga jemaat HKBP yang tidak bersedia lagi berada di bawah pimpinan HKBP. 15 Agustus 1964, sejumlah warga dan pelayan pada saat rapat menyatakan diri untuk memisahkan diri dari HKBP yang berlangsung di Ramadan Center, dan mereka memisahkan diri berinisiatif untuk membentuk organisasi Gereja Baru. 16 Agustus 1964, pendukung dari pembentukan Gereja Baru berdatangan dari berbagai tempat dan berkumpul di Ramadan Center, tepatnya di rumah Dr. Under Lemban Tobing dan Sultan Tagalung. Perkumpulan itu mengharapkan pendapat dari kedua tokoh tersebut mengenai rencana yang mereka nyatakan, namun apa yang mereka inginkan atau pembentukan gereja baru belum ada persetujuan dan ditolak oleh kedua tokoh tersebut. Tetapi walaupun demikian, mereka yang datang tetap bersikeras dalam pembentukan gereja baru dan tidak membatalkannya. Kemudian akhirnya mereka sepakat memberi nama gereja yang ingin mereka bentuk dengan Gereja Kristen Protestan Indonesia, yaitu GKPI.
Kesepakatan tersebut akhirnya dikukuhkan pada 16 Agustus 1964 oleh Dr. Andar Limbantowi. Jadi setelah itu, akhirnya mereka yang telah memisahkan diri dari HKBP menyelenggarakan kebaktian sendiri. Akan tetapi, belum membentuk jemaat. 23 Agustus 1964, barulah diadakan kebaktian yang pertama dengan menggunakan nama gereja yang baru dengan gedung gereja Balat Keselamatan. Kebaktian tersebut dipimpin oleh seorang calon pendeta yang bernama Basatua P. Siregar. Kemudian, kebaktian yang kedua juga dilaksanakan 30 Agustus 1964. Akan tetapi, sama halnya dengan kebaktian yang pertama, yang belum mempunyai tempat peribadahan yang tetap. Kebaktian yang kedua ini diadakan di tempat yang sama. Pada kesempatan ini juga dibentuklah pengurus sementara yang meliputi pimpinan Korhanin Dr. Andar Limbantowi, pimpinan organisasi DJP Nenggolan, Bendahara Joe Tanjung, dan sekaligus pada tanggal ini ditetapkan sebagai tanggal lahir dari GKPI. Namun peresmian berdirinya GKPI berlangsung pada 1 November 1964 yang dipimpin oleh Dr. Andar Limbantowi. 31 Oktober merupakan hari bersejarah dalam GKPI karena pada tanggal tersebut diadakan musyawarah pertama GKPI yang disebut sebagai Sinode Am dan dihadiri dari 35 jemaat yang telah membentuk selama 2 bulan itu. Musyawarah ini menghasilkan kesepakatan mengenai tata gereja dan penyempurnaan pengurus. Selain pelantikan pengurus pusat GKPI, ditakbirkan juga 13 orang pendeta. Kita masuk ke reaksi dari masyarakat setelah GKPI berdiri. Reaksi yang didapati setelah dibentuknya jemaat yang baru adalah dari berbagai jemaat-jemaat lokal HKBP, baik itu berupa tanggapan positif dan juga negatif. Namun ada jemaat-jemaat yang bersimpati dan bahkan memberi dukungan. Mirisnya, warga jemaat yang beranggapan baik kepada GKPI segera mendapat kesulitan, sindiran, hinaan, dan tuduhan yang kemudian dipecat dari HKBP. Mereka yang telah dipecat segera bergabung dengan GKPI, namun tetap juga mengalami kesulitan yang diakibatkan oleh tidak adanya tempat beribadah atau sarana peribadahan, sehingga ada beberapa yang menjadikan gedung GKPI menjadi gedung GKPI. Kesulitan yang dialami oleh GKPI pada saat itu adalah adanya pembatasan untuk GKPI dalam ambil bagian di kegiatan hukumis dan termasuk menjadi anggota dari DGI. Kemudian ada juga beberapa reaksi dari pemerintah setelah mengetahui terbentuknya gereja baru yaitu GKPI dalam pertemuan yang dilakukan pada 30 Agustus dan 1 November 1964 yang diadakan di halaman rumah Dr. Luhut Limbantowi. Instansi telah memberi izin. Bahkan setelah itu ada juga dukungan dari pemerintah baik secara langsung dan tidak langsung kepada GKPI dengan berbagai program dan juga proyeknya. Kita masuk ke perkembangan GKPI dari dasawarsa pertama, yaitu tahun 1964 sampai 1974. Perkembangan yang dialami oleh GKPI pada dasawarsa pertama telah mengalami perkembangan secara umum baik dari segi peribadahan yang sarana dan prasarana dalam peribadahan. Walaupun sedikit mengalami percekcokan sesama pengurus, jemaat GKPI telah berhasil membangun rumah ibadah atau gedung gereja baik permanen ataupun semi permanen. Selain itu, GKPI juga mengalami pertumbuhan jemaat secara kuantitatif. Dapat dikatakan pada dasawarsa pertama ini hampir tidak ada minggu yang berlalu tanpa pembentukan atau peresmian jemaat baru. Sehingga ada ungkapan yang muncul Sabas Dona Margi GKPI yang membuat warga jemaat dan pelayanan tidak terhitung pada saat ada kegiatan yang dilakukan. Pada dasawarsa ini sangat kelihatan bagaimana semangat GKPI yang sangat tinggi dan penuh gairah. Setelah GKPI diresmikan pada tahun 1 November 1964, jumlah pendeta yang menjadi pelayan masih terhitung 15 orang. Namun, pada akhir 1964, pelayan atau pendeta GKPI telah bertambah hingga mencapai 26 orang. Dari data yang didapat pada dasawarsa ini, terdapat 85 orang pendeta yang melayani di GKPI. Selain pendeta, pelayan ini seperti jemaat, evangelis, bible dan juga penatua telah bertambah. Namun, data akan beberapa banyak pelayan-pelayan tersebut tidak dapat diketahui lagi secara akurat. Pada dasawarsa ini juga, GKPI terpanggil akan pentingnya melakukan penginjilan mengingat pada saat
KBP, hal ini akan terabaikan diakibatkan oleh lebih sibuk kepada kepentingan organisasi dalam KBP. Sehingga pada akhir 1960-an GKPI sudah melakukan pensilan di berbagai wilayah, baik itu di luar Sumatera atau seperti di Sumatera bagian selatan dan juga wilayah Jawa. Di samping itu, GKPI juga sadar akan pentingnya akan diakonia, sehingga melakukan pelayanan kasih kepada warga jemaat GKPI dan juga masyarakat luas dan melaksanakan dengan berbagai cara, seperti menyelenggarakan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan berbagai bidang pelayanan kasih lainnya. Bahasa yang digunakan oleh GKPI dalam perubahan adalah bahasa Indonesia. Terkait dari nama GKPI menyematkan istilah Indonesia, namun tidak tertutup menggunakan bahasa lain. Tetapi melihat berkembang GKPI hingga berusia 50 tahun, GKPI sangat kental dengan suasana Haba tahun dari waktu ke waktu. Ada kesulitan yang dihadapi oleh GKPI, yaitu mengenai pengadaan kantor pusat. Berbeda dengan pembangunan rumah ibadah dalam rumah jemaat yang berlangsung begitu cepat. Ini disebabkan oleh pada tahun 1964 sampai 1970, ekonomi warga Indonesia sangat memprihatinkan. Sehingga pengadaan akan kantor pusat GKPI berkembang sangat lambat, dan kantor pusat GKPI masih menumpang di kantor Lasman milik Dr. Luhut Sumbantoing dan kemudian pindah ke salah satu ruangan sekolah seorang warga jemaat. Akibat kondisi ruangan yang tidak memadai, maka kantor pusat GKPI pindah dengan menyewa sebuah rumah di Pematang Siantar. Pada tahun 1967, wali kota dan Pematang Siantar menghibahkan tanah dan kemudian mendirikan sebuah bangunan baru pada tahun 1969. Jadi pada tahun 1970 pembangunan dimulai dan mulai ditempati tahun 1973 dan diresmikan pada 8 sampai 10 Agustus 1975. Itulah dulu yang bisa saya sampaikan untuk laporan baca saya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih buat Rafi yang telah menyampaikan proses berdirinya GKPI ya. Dari proses kelahiran dan perkembangan pada dasawarsa pertama. Dasawarsa pertama itu berarti kan 20 tahun pertama. Jadi kalau GKPI lahir tahun 1964, itu bukan berarti sudah dasawarsa pertama sampai satu dasawarsa itu ya. Berarti 7 tahun baru itu sampai tahun 74 ya. Itu 1 tahun, 1 dasawarsa, 10 tahun. Nah, perkembangan GKPI setelah berdiri. Nah itu nanti sudah disampaikan oleh. Ada masukan, ada apa namanya tanggapan dari Dian? Enggak ada, Pak. Oke, jadi ketika kita lihat laporan ini, sama seperti yang saya sampaikan kepada Dian tadi, yang hendak kita sampaikan ialah soal apa yang kita baca. Nah, proses kelahiran GKPI itu sebagaimana disampaikan dalam buku ini adalah sebuah catatan yang menarik bahwa ada beberapa respon ketika GKPI itu berdiri, termasuk dari masyarakat ya. Bagaimana responnya? Responnya itu baik. Kemudian pemerintah memberi perkembangan respon. Selain masyarakat, ini kan hanya disampaikan oleh Prof ini, respon itu hanya datang dari masyarakat. Padahal sebenarnya respon itu tidak hanya datang dari masyarakat, tapi juga ada datang dari pemerintah. Bagaimana pemerintah merespon kehadiran GKPI? Nah, masyarakat itu sebenarnya kan warga jemaat AKBP itu yang menjadi respon pertama. Bagaimana respon AKBP dengan lahirnya GKPI? Mereka ada yang menerima,
ada yang tidak menerima kan. Nah, kan ada sejumlah warga jemaat yang bersimpati dan memberi dukungan kepada DKPI. Tapi ada juga yang menyindir ya, sendiri, menghina. Dan selain itu juga ada reaksi dari pemerintah. Apa reaksi pemerintah? Pemerintah memberikan surat keputusan gubernur tanggal 14 Agustus 1964. Itu berarti pemerintah resmi mendukung kelahiran gereja baru. Nah itu. Nah setelah itu barulah kita bicara soal perkembangan dasawarsa pertama. Dasawarsa pertama dari GKPI. Bagaimana perkembangan GKPI pada dasawarsa pertama? Wah, kalau kita baca dari laporan tulisannya Jan Ertona ini sangat sangat luar biasa karena perkembangannya begitu pesat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Bertambah jemaat, bertambah pendeta, itu yang kita lihat antara kuantitas dan kualitas. Ini yang kelihatan dari dasawarsa pertama ini. Bahkan pada dasawarsa pertama ini ada slogan yang muncul itu Sabasdo na Mardikati. Ini kan Sabasdo na Mardikati. Ini yang kita lihat. Sabasdo na Mardikati. Ini dalam dasawarsa yang pertama, bahwa GKPI itu mengalami pertumbuhan jemaat secara pesat ya, kuantitatif, tapi jumlah. Nah, bahkan dalam dasawarsa pertama ini coba kita lihat gerakan GKPI itu hampir tidak ada minggu yang berlalu tanpa pembentukan atau peresmian jemaat baru. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Karena semangat GKPI dalam dasawarsa yang pertama ini, 10 tahun yang pertama ini, luar biasa. Jadi akhirnya terjadi peningkatan dari satu jemaat jadi banyak jemaat. Nah ini yang kita lihat dalam dasawarsa pertama. Dan kemudian pada dasawarsa pertama ini tentu tidak hanya semangat pertumbuhan kuantitas dan kualitas yang muncul, tapi juga ada masalah yang dihadapi GKPI sejak dasawarsa yang pertama ini. Ini di sini tidak begitu dimunculkan oleh Rocky, tetapi tadi disinggungnya sedikit itu saya dengar. Ada banyak masalah pada dasawarsa pertama. Nah ini termasuk ya pengenalan terpusat ya. Baru
menggunakan ini bahasa. Ini juga menjadi sebuah tantangan pada dasawarsa pertama ini. Bahwa namanya sudah GKPI kan, berarti kan Indonesia. Lalu bahasa yang digunakan harusnya bahasa Indonesia. Tetapi dalam 10 dasawarsa yang pertama ini, atau 10 tahun yang pertama ini Habatahon tidak bisa dihilangkan. Nah, ini yang persoalan. Kata ibadahnya seharusnya semua harus pakai bahasa Indonesia. Tapi ternyata Habatahon ini nggak bisa dihilang. Ini yang menjadi persoalan pada 10 tahun yang pertama. Muncul permasalahan-permasalahan. Artinya itu tidak dapat diatasi secara serius. Karena sampai sekarang pun GKPI tidak bisa menghapuskan bahasa Batak dalam ibadahnya dan dalam komunikasinya kan. Padahal namanya Gereja Kristen Protestan Indonesia. Itu yang menjadi persoalan pada dasawarsa yang pertama. Jadi soal bahasa, lalu selain soal bahasa ini juga soal pengadaan kantor pusat ya. Mengenai pengadaan kantor pusat. Mau di mana? Tapi akhirnya diputuskan di pengadaan pada di Kapten Stos. Nah ini beberapa catatan yang muncul pada dasawarsa pertama. Tentu nanti kita akan lanjutkan pada dasawarsa yang kedua. Itu tentu nanti akan kita bahas pada laporan baca yang berikut. Nah, hari Rabu ini kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang bab 3. Itu akan yang disampaikan oleh si Dian, dan bab 4 yang akan disampaikan oleh Rocky. Jadi bab 3 itu dasawarsa yang kedua, berarti 20 tahun berikutnya, tahun 74 sampai 84. Lalu bab yang keempat itu perkembangan GKPI pada 2 dasawarsa terakhir. 2 dasawarsa terakhir. Jadi kalau bab 3, kalau bab yang kedua tadi itu 1 dasawarsa ya. 1 dasawarsa 1964 sampai 1974 itu dasawarsa pertama ya, dasawarsa pertama. Tapi kalau bab 3 itu nanti sudah 2 dasawarsa. 2 dasawarsa berarti 2 kali 10, 20 tahun. Di 1974 sampai 1994. Nah, baru bab 4 itu sudah 2 dasawarsa terakhir. Berarti 1994, 2004, 2014. Nah, itu nanti akan dibahas oleh saudara Rocky. Oke, ada kira-kira pertanyaan? Pak. Jelas? Jelas Pak, kalau untuk saya. Kalau sudah cukup jelas, nanti kita jumpa hari Rabu pukul 16 juga untuk membahas bab 3 dan bab 4. Baik, sebelum kita tutup, silakan saudara Kartika, diri Kartika berdoa. Sebentar Pak. Ya. Hari Rabu tidak bisa kita bertemu pagi atau siang. Ada apa? Kita pertemuan kita buat pagi atau siang Pak. Boleh, kalau pagi boleh. Jam berapa pagi? Jam 8 aja, Pak. Jam 8. Iya, Pak. Boleh, kami rapat jam 10, jam 8 aja boleh. Kita on-site atau online? Online. Online aja. Minggu depan kita berangkat.
Oke. Kita mulai jam 8 hari Rabu ya. Baik, silakan Dian berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini Tuhan. Bapak yang baik, pada sore hari ini Tuhan kami sudah selesai dalam proses belajar kami Tuhan, seminar sejarah gereja Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak dosen dan apa yang kami bahas pada sore hari ini Tuhan, kiranya kami bisa mendapat mengingatnya dan di kemudian hari kami bisa menjadi pelita dan menjadi pelayan yang berguna di masa depan kami Bapak. Tuhan, aktivitas kami satu hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau tetap menjaga dan mengiringi setiap langkah kami Tuhan. Ini doa permohonan kami Tuhan, Engkau sempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Oke, selamat sore ya. Sore, Pak.